Sudarmanto yang akrab disapa Pak Leles lahir dari sebuah desa kecil di Kabupaten Wonogiri, yaitu Desa Betal, Kecamatan Muntoronadi. Desa itu sejak tahun 70-an telah lenyap, berubah menjadi waduk Gajah Mungkur. Itulah awal pengorbanan Sudarmanto dan keluarganya demi mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi lebih banyak orang. Terbukti kemudian waduk Gajah Mungkur mampu mengairi ribuan hektar sawah di Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, bahkan hingga Klaten. Dan hanya sebagian kecil saja air waduk Gajah Mungkur membasahi Wonogiri. Namun Wonogiri memperoleh manfaat dari keberadaan waduk Gajah Mungkur sebagai wahana wisata yang terkenal hingga sekarang. Sebuah pelajaran berharga telah dipetik Sudarmanto, yaitu tentang pentingnya mengedepankan kepentingan bersama dan kepentingan yang memiliki dimensi serta skala lebih luas. Roda kala terus berputar, menghantar perjuangan Sudarmanto muda menyelesaikan studi hingga meraih magister di Jakarta. Bukan perjalanan yang lurus, namun melalui proses dan usaha yang penuh peluh dan menembus onak duri. Sudarmanto kemudian mengabdi sebagai PNS selama belasan tahun dan memutuskan mengambil pensiun dini pada usia yang masih produktif. Sudarmanto yang pada dasarnya memiliki jiwa kreatif penuh inovatif, kemudian membangun usaha di bidang kontraktor, percetakan berskala nasional, dan media, diantaranya mendirikan rumah produksi atau production house, radio Gunung Gandul Link di Wonogiri, dan media pembelajaran jarak jauh berbasis internet broadband yang dinamai TV Link. Kini hasil kerja kerasnya berbuah keberhasilan. Nama Sudarmanto menambah perbendaharaan putra Wonogiri yang berhasil mengukir predikat pengusaha sukses di Jakarta, termasuk sukses dalam membangun mahligai rumah tangganya dengan dikaruniai 4 orang anak. Namun keberhasilan itu tidak membuat Sudarmanto berpuas diri dan ongkang-ongkang di singgasana. Sebagai anak bangsa yang kenyang dengan asam garam kehidupan dan landasan keimanan yang matang, karena Sudarmanto telah purna menjalankan 5 rukun Islam, ia terngiang kembali akan pelajaran yang dipetiknya di masa lalu tentang pentingnya mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Bertolak dari kesadaran itulah, Sudarmanto kemudian aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang memiliki visi nation building dan education. 2 periode menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Terbuka atau IKUT yang beranggotakan jutaan alumnus Universitas Terbuka dari seluruh Indonesia. Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan di Jakarta adalah organisasi yang dibentuknya bersama sejumlah tokoh masyarakat daerah. Melalui organisasi yang dibentuknya itu, Sudarmanto berusaha merajut tali kekeluargaan warga bangsa yang bersuku-suku dan berlatar budaya aneka warna. Organisasi ini menjadi salah satu motor penggerak bagi kegiatan kampanye dari pasangan Jokowi Ahok tatkala keduanya berlaga di Bursa Pilkada DKI tahun 2012. Sudarmanto juga memangku jabatan sebagai pengurus pada paguyuban warga Jawa Tengah di Jakarta yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Adapun kiprah Sudarmanto di Wonogiri adalah sebagai salah satu pendiri paguyuban keluarga Wonogiri atau Pakari. Organisasi kemasyarakatan ini memiliki sejumlah taman bacaan di beberapa kecamatan di Wonogiri. Kiprah Sudarmanto lainnya di Wonogiri adalah sebagai pembina kelompok tani Wonogiri atau Paketri dan kelompok tani manunggal Pakari, serta sebagai ketua alumni STM Pancasila Wonogiri. Belum puas berjuang melalui aktivitas sosial kemasyarakatan tersebut, kini Sudarmanto berketetapan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui Partai Gerindra dan mengambil daerah pemilihan 4
meliputi Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen sebagai basisnya. Modal lain yang dimiliki Soedarmanto dalam meniti anak tangga menuju ke gedung DPR RI adalah jaringan atau networking, sehingga ia berkeyakinan memancang tagline atau slogan membangun jaringan untuk kemajuan daerah. Dalam hal kepemilikan jaringan, Soedarmanto telah membangun relationship dengan banyak kalangan, dari birokrat di tingkat kementerian, kalangan pengusaha, hingga budayawan. Karena itu Soedarmanto yakin modal jaringan yang dimilikinya itu akan dapat mendukung usahanya memajukan daerah yang diwakilinya. Sebagai kandidat duta rakyat, Soedarmanto berusaha memahami aspirasi dan keinginan konstituennya agar kemudian terbentuk simbiosa antara visi perjuangannya dengan pencapaian yang harus diwujudkannya kelak, yaitu menjadi jembatan yang dapat menghubungkan kepentingan konstituennya di Dapil 4 dengan polisi pusat yang dirancang di DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR RI yang salah satu di antaranya adalah hak budgeting. Dalam konteks itu, maka visi perjuangan Soedarmanto adalah memperjuangkan dan mengawal perencanaan anggaran bagi daerah yang diwakilinya agar terdistribusi tepat sasaran serta memenuhi unsur transparan dan akuntabel. Kebanyakan calon itu kalau ngomong janji-janji tok ning kadang-kadang pembangunannya mogok. Nek kula ngoten niku kula ndereng arek sampean mugi-mugi sampean ben menawi sampun kepilih dados nilalah alhamdulillah. Mugi-mugi mboten lali kalih tiyang kampung nek kula omong tok. Matur suwun Pak ya. Bahwa warga masyarakat Wonogiri ini perlu figur yang berangkat ke DPR RI. Ini tentu saja kita siap untuk melaksanakan dan juga membantu dan saling menguntungkan dalam arti Pak Dar yang posisi di pusat, kita yang di daerah. Memang benar untuk waktu sekarang ini untuk khususnya daripada Kabupaten Wonogiri, terutama yang sebelah timur yang ketinggalan ini sangat-sangat mengharapkan untuk mendapatkan figur yang benar-benar mau bekerja untuk di istilahnya di pusat. Pak Darmanto mau jadi calon DPR RI, tolong warga Wonogiri seluruhnya mendukung sekuat mungkin, mudah-mudahan jadi biar menolong keluarga Wonogiri, terutama warga miskin-miskin. Itu yang penting saya. Sama bangunan jalan-jalan kampung-kampung itu harus dipikirkan, maupun baliho, maupun masjid, maupun apapun yang diinginkan, saya sanggup membantu sekuat tenaga mungkin. Setahu saya kalau untuk Pak Soedarmanto Leles, dia salah satu putra Wonogiri yang mungkin juga terinspirasi tentang keadaan Wonogiri saat ini. Beliau juga mungkin punya keinginan menjadi salah satu roda penggerak perubahan yang ada di Wonogiri, pada khususnya juga untuk mungkin masyarakat Karanganyar, Sragen juga pada umumnya, dan yang lebih pastinya mungkin beliau juga ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini di sepanjang usia beliau. Calon Gerindra harus didukung ya, siapapun dia di daerah masing-masing, dapil 4 atau dapil apa harus didukung. Bapak Soedarmanto alias Leles ini memang sebagai relawan yang bekerja tanpa pamrih, benar-benar ingin memajukan khususnya Kabupaten Wonogiri yang mereka pada saat ini berada di Jakarta. Dan kali ini saya mendukung penuh kepada Pak Leles yang mana rencana mau mencalekkan dari DPR RI dari Partai Gerindra, dan harapan kami nanti mudah-mudahan Pak Leles biar masuk menjadi anggota dewan di pusat, sehingga dapat benar-benar impian Wonogiri ini akan terwujud. Apa yang didanau dari masyarakat Wonogiri, ada perubahan yang lebih maju daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kalau Pak Darmanto ini nanti jadi sesuai harapan semula, rakyat Wonogiri hanya minta mudah-mudahan apa yang telah digariskan oleh beliau
bisa tercapai sesuai dengan urutan skala prioritas yang disampaikan tadi, itu saya kira. Kalau saya ya untuk tahun-tahun yang lalu ya itu ya, saya belum pernah tahu ya, cuman Pak Darmanto ini kan mau mencalonkan kok bisa terjun di masyarakat. Saya dengar di mana-mana Gesmantoro di desa-desa itu sangat luar biasa Pak Darmanto. Memang semangatnya luar biasa, itu sangat kita dukung, kita bersama masyarakat Purwantoro Wonogiri. Sebagai bagian dari upaya memahami aspirasi dan kebutuhan empiris konstituennya, maka Sudarmanto memetakan 4 strategi perjuangan yang relevan dengan kebutuhan warga di Dapil 4, yaitu: pertama, memperjuangkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Kedua, memperjuangkan kokohnya sektor pertanian dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional. Ketiga, memperjuangkan tumbuh kembangnya spirit entrepreneurship di kalangan generasi muda. Keempat, memperjuangkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas gizi bagi balita sebagai calon pemimpin masa depan dan kelangsungan bangsa, mendorong terwujudnya generasi cerdas dan potensial di masa yang akan datang. Kini saatnya masyarakat, khususnya warga Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar, menilai siapa sosok Dr. Andes Haji Sudarmanto MM atau Pak Leles, dan bagaimana sepak terjangnya selama ini, agar tidak terulang lagi dan terjadi lagi dropping figur dari pusat yang dibungkus karung elok namun terbukti tidak mengerti aspirasi konstituennya.